panasnya siang hari ini. Kasihan istriku, gara-gara aku gak jadi PNS ini. Ya beginilah kerjaan, semua harus disyukuri. Ya wis, lanjut aja dah. Waduh, kok lahanku sudah penuh semua ini kayaknya. Bibitnya ini masih banyak ini. Mau ditanam di mana ini ya? Wah, ya wis di lahan sebelah ini aja. Kayaknya di sebelah ini lahannya Pak Kamal. Apalagi Pak Kamal ini kan orangnya baik. Ya wis, gas aja dah. Nanti dah izinnya. Harus lah, lanjut lah. Pak Bu, stop. Kenapa, Bu? Itu kayaknya Pak Zen deh, tapi kayaknya lagi nanam sesuatu, tapi kok di kebunnya Pak Kamal ya? Iya Bu ya, kayaknya emang itu udah batas melebihi batasnya kebun Pak Zen ya. Iya, itu kayaknya lahannya Pak Kamal deh ya. Tahu nggak kalau itu lahannya Pak Kamal? Tapi kayaknya udah tahu mungkin Bu. Tapi kayaknya nggak tahu Pak Kamal kalau ditanam itu. Ayo kita lapor Pak Kamal aja yuk. Nah, ayo. Kayaknya itu deh ya. Iya. Ayo kita ke rumahnya ya. Ayo, ayo. Oke, ayo. Assalamualaikum, Pak Kamal. Halo, Pak, ada nggak ya? Pak Kamalnya ada. Mari mas ini. Iya. Misi. Udah saya panggil. Iya, Bu. Lagi. Itu ada Pak Thomas sama Bu Lisa, apa itu? Ada perlunya sama kamu ya Pak? Tumben warga ke sini. Kesal. Oh Allah, ada Pak Thomas. Iya, siap Kamal. Alhamdulillah. Ada perlu apa? Jadi gini Pak Kamal, kami bertiga kesini datang sebenarnya ingin memastikan apakah kebun Pak Kamal yang ada di sebelah kebun saya apa disewakan ke Pak Zen ya? Kebun saya. Tidak, Pak. Kenapa? Oh begitu Pak ya. Soalnya gini loh Pak. Nah, jadi kami bertiga kan pas dari kebun kami. Nah, kebetulan pas lewat di sebelahnya kebun Pak Kamal. Nah, kami nggak sengaja lihat Pak Zen itu menanam kok kayaknya melebihi batas antara kebun Pak Kamal dengan Pak Zen. Nah, gitu ya, Ibu ya. Loh, kok bisa? Sedangkan Pak Zen nggak ada rundingan atau izin dulu ke saya. Apa kalian tidak salah lihat atau tidak salah mengira Pak Zen menanam di kebun saya? Iya Pak, benar. Kami bertiga kok saksinya. Iya Pak, benar kok. Benar Pak. Kami lihat sendiri akan hal itu Pak. Waduh, nggak bisa dibiarin. Sebelumnya terima kasih deh Bapak dan Ibu-ibu. Terkait hal ini nanti akan saya konfirmasi langsung ke Pak Zen. Baik Pak, kalau begitu kami bertiga mau izin pamit mau pulang lalu Rahmat. Waduh, kok buru-buru toh Pak? Jadi gak enak saya gak ada suguhannya. Gak apa-apa kok Pak, tadi kita sudah makan di kebun itu ya Pak. Ya Pak, kami sudah makan tadi. Ya kalau gitu, mari Pak. Kita pamit. Terima kasih Pak Thomas dan Ibu. Oke, sama-sama. Monggo begalung ya. Assalamualaikum. Waduh,
nggak bisa dibiarin. Saya nanya saja Pak Zen menanam di kebun Bapak. Nanti malam hari kita ke rumahnya Pak Zen. Bapak mau tanyakan hal ini. Mungkin, iya Pak. Gak apa-apa, sabar. Nanti kita ke rumahnya Pak Zen dah ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, ada Bu Galuh sama Pak Kamal. Ada apa ya Pak, Bu? Pak Zennya ada. Ada di dalam. Mari masuk dulu Pak, Bu. Terima kasih. Loh, ada Pak Kamal tuh di sini. Ada apa tuh Pak kesini? Tumben. Jadi begini Pak Zen. Maksud kedatangan saya mau menanyakan. Tadi itu ada warga yang ke saya Pak Zen. Penjelasan dari warga itu Pak Zen menggunakan tanah saya, ladang saya. Apa benar nih? Seperti itu Pak Zen. Apa benar Pak yang dikatakan oleh Pak Kamal? Bapak menanam jagung di lahannya Pak Kamal tanpa seizinnya? Ya, saya jelaskan dulu ya Bu, ke sampean, ke Pak Kamal sama ke Bu Galuh, bahwasanya terkait masalah penanaman itu memang benar adanya. Hanya saja, ya perlu diketahui sama Bapak Kamal dan Ibu, saya itu awalnya nanam di lahan saya begitu. Hanya saja, waktu itu lahan saya sudah penuh dan masih ada bibit jagung yang tersisa dan itu lumayan agak banyak. Dan saya pakai lahannya Bapak Kamal itu mungkin cuma sekitar 2 atau 3 meteran saja. Masa cuma segitu aja Bapak Kamal itu tersinggung? Karena yang saya tahu kan Bapak Kamal itu kan orangnya baik begitu. Dan saya tadi juga inisiatif buat izin ke rumahnya Bapak Kamal. Hanya saja saya ini lupa seperti itu. Saya berusaha untuk tetap baik. Tapi kan begini, yang namanya kesabaran ada batasnya. Kalau Pak Zen mau menanam di lahan saya, setidaknya izin dulu kepada saya. Kalau seperti ini, Pak Zen seakan-akan ambil alih lahan saya. Sedangkan lahan itu akan saya pakai minggu depan, Pak Zen. Ya mau gimana lagi Pak Kamal. Ya mungkin Pak Kamal itu bisa memaklumi saja seperti itu. Terkait apa yang sudah saya lakukan di lahan Bapak. Kalau hanya sebagian ya kurang Pak Zen. Karena di sini saya butuh lahan saya. Karena minggu depan mau saya tanami. Kemarin saya membeli bibit itu banyak sekali. Saya butuh 3 meter ini banyak Pak Zen. Kalau hanya sebagian 1,5 ya kurang. Saya tidak bisa, saya tidak mau. Pokoknya saya mau tanaman Pak Zen itu dicabut atau bagaimana enaknya saya tidak tahu. Intinya saya membutuhkan lahan saya secepat mungkin. Sudah. Gimana kalau kita setelah ini pergi ke rumahnya Pak RT untuk berkonsultasi kepada beliau? Semoga kita dapat menemukan titik solusi pada permasalahan kita ini. Gimana Bu Galuh? Apakah jenengan setuju? Kalau saya sih setuju aja Bu. Iya. Waduh, mampus aku lagi ini sama Pak RT. Ketahuan lagi. Alhamdulillah. Malam-malam cuacanya segar. Assalamualaikum Pak Zen. Waalaikumsalam Pak Kamal, Pak Zen. Bu, ada perlu apa Bapak kemari? Ada perlu sama Pak RT? Oh, sama saya. Oh, monggo pindah dulu, monggo. Makasih Pak. Di sini. Iya, Pak. Pindah dulu. Bapak di sini aja. Wah, ya gimana. Jadi begini Pak RT, kedatangan kami ke sini, saya mau konsultasi terkait tanah saya dipakai sembarangan oleh Pak Zen.
Jadi Pak Zen ini, saya mendapat laporan dari warga, Pak Zen menggunakan lahan saya, menanam di lahan saya tanpa seizin saya. Oh begitu. Jadi benar begitu ceritanya Pak Zen, apa yang dikatakan Pak Kamal tadi. Gak gitu ceritanya, Pak. Mungkin di sini saya bisa menjelaskan terkait apa yang sudah disampaikan Pak Kamal tadi. Bahwasanya saya itu menanam awalnya di lahan saya, Pak. Hanya saja waktu itu lahan saya itu sudah penuh dengan bibit yang sudah saya beli. Nah, ketika sudah penuh kan masih ada sisa. Kan eman kalau saya buang tuh, Pak, bibitnya. Jadi saya inisiatif tuh buat nanam di lahannya Pak Kamal seperti itu. Dan waktu itu saya juga punya pemikiran bahwasanya Pak Kamal ini kan baik, Pak. Jadi gak mungkin lah seorang Pak Kamal ini marah kepada saya hanya karena lahannya itu dipakai sedikit. Mungkin cuma dipakai 2 meter gitu, Pak. Gak semuanya dipakai. Karena lahannya juga waktu itu kosong, gak ditanami apa-apa. Begitu, Pak. Tetap saja itu lahan saya. Pak Zen menanam tanpa seizin saya di lahan saya. Apakah ini dikatakan sopan? Nah, saya tidak terima. Karena ini lahan benar-benar milik saya meskipun hanya dipakai 2 meter, 3 meter. Tetap ini lahan saya inginkan hak saya kembali. Gak bisa gitu, Pak Kamal. Karena bibit itu mahal, apalagi ditambahi buku kemarin. Pokoknya saya tetap gak mau cabut tanaman saya dari lahannya Bapak. Gitu. Ya sudah cukup Pak Kamal, Pak Zen. Alangkah baiknya Bapak tenang terlebih dahulu. Begini, bagaimana saya punya tawaran kepada Bapak. Mungkin dari adanya tawaran saya nanti permasalahan ini jadi selesai. Tawaran apa yang Pak RT maksud? Kalau tawaran itu dapat menyelesaikan tanah saya bisa kembali, mungkin bisa saya terima, Pak RT. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu. Jadi ini Pak Kamal, mendengar cerita dari Bapak dan Pak Zen tadi, bagaimana jikalau untuk mengembalikan rasa kerugian Pak Kamal, kalau Pak Zen ini mengembalikan dalam bentuk uang, artinya dihitung nyewa lahannya Bapak. Ini untuk sama-sama menguntungkan antara Pak Zen dan Pak Kamal. Begitu. Kalau seperti itu, adanya sewa dari Pak Zen, saya setuju. Karena ini juga ada timbal balik untuk saya. Jadi saya tidak merasa rugi di sini. Gak. Saya tidak setuju dengan apa yang sudah disampaikan Pak RT tadi. Tetap saja, nanti kan saya bayar. Kan saya sudah bilang tadi, saya beli bibit dan beli pupuk itu mahal. Sampai uang saya tidak ada sama sekali, Pak RT. Saya mau bayar apa kepada Pak Kamal seperti itu? Pokoknya saya tidak mau. Titik. Bagaimana Pak Zen? Soalnya gini Pak, memang Pak Kamal dalam hal ini merasa dirugikan Pak oleh Bapak. Karena dari awal ceritanya memang Pak Zen nggak ada izin terlebih dahulu untuk menanami jagung di kebun Pak Kamal. Tapi dalam sisi lain Pak Zen, Pak Kamal sudah tidak ada biaya untuk mengembalikan kerugian yang dirasakan oleh Bapak. Udah. Gimana kalau gini saja? Kita ke tempat mediator saja, kebetulan dia juga teman saya. Gimana, Pak? Ya kalau begitu sih saya setuju aja sih, Bu. Gak tahu kalau Pak Kamal ini gimana. Ya saya pastinya setuju, asalkan tanah saya ini bisa kembali kepada saya, menjadi milik saya kembali. Iya, benar Bapak. Saya kira juga demikian. Di sini
saya selaku RT ini juga minta maaf kepada Pak Zen sekeluarga dan Pak Kamal sekeluarga. Mungkin dari beberapa saran saya yang tadi dirasa kurang bisa menjawab persoalan-persoalan yang telah terjadi pada keluarga Pak Kamal dan Pak Zen. Saya selaku RT mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga masalah bapak-bapak cepat terselesaikan dari adanya proses yang lebih lanjut. Ya. Tidak Pak RT, tidak perlu minta maaf. Kami yang berterima kasih karena Pak RT mau menerima keluhan dari kami selaku warga Pak. Terima kasih Pak RT, kami sekeluarga dan Pak Kamal keluarga kami kurang puji daya. Baik, sama-sama. Baik, Pak. Amin dulu. Oh, Terima kasih, Pak. Makasih Pak RT. sama-sama. Hati-hati di jalan, Bapak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rizky. Ada yang hari baru? Rezekinya ada. Oh ada, mohon masuk dulu. Ya Bu, makasih. Ya lah, ada bapak-bapak dan ibu-ibu loh. Tumben ke sini. Ada apa ya? Ini Pak Rizky, kita ada problematika sengketa tanah di lahan suami saya. Benar, Pak. Pak Zen ini menanam sembarangan di lahan saya. Cukup ya sebelumnya ya. Sebelumnya kita perkenalan dulu biar saya tahu mana yang tergugat, mana yang tergugat. Lebih baik dimulai dari ibu ini dulu karena bukan ini beliau teman saya SMA, jadi sudah kenal. Silakan Bu. Saya Nadia, istri dari Bapak Zen. Nama saya Zen selaku yang nanam jagung di lahannya Pak Kamal. Saya Pak Kamal, suaminya Bu Galuh, selaku pemilik lahan. Oke, terima kasih bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah memperkenalkan dirinya masing-masing. Perkenalkan juga, saya Muhammad Rizky Nur Hidayat selaku mediator hukum. Di sini saya bertugas untuk menyelesaikan sengketa dari problematika bapak-bapak dan ibu-ibu. Nah, sebelum ke situ, mohon diceritakan kronologinya itu bagaimana bapak-bapak dan ibu-ibu. Saya mulai dari Pak Kamal dulu dong. Ini Pak Rizky, kemarin saya mendapat laporan dari warga bahwa Pak Zen ini menanam bibit di lahan saya. Nah, itu kan lahan saya. Pak Zen ini menanam tanpa izin saya. Ya, saya tidak terima karena itu. Problematikanya begitu ya Pak Sen. Jadi begini Pak, mungkin saya jelaskan kembali terkait masalah kemarin itu. Awalnya saya itu menanam bibit di lahan saya sendiri. Karena bibit jagung yang terlalu berlebihan, masih ada lebihnya lah. Kan di lahan sebelah itu masih kosong ya Pak, gak ditanami apa-apa. Nah, saya inisiatif tuh nanam di situ. Kan di situ juga saya tahu bahwasanya itu lahannya Pak Kamal. Dan saya kira Pak Kamal ini kan orangnya baik, otomatis slow lah ininya tahu hal itu. Dan saya juga inisiatif mau izin Pak setelah pulang dari kebun, tapi saya lupa begitu ceritanya Bapak. Olah, begitu toh kronologinya. Baik, apa yang disampaikan dari Bapak Kamal maupun Bapak Zen, saya menanggapinya bahwa apa yang dilakukan Bapak Zen tadi itu termasuk dalam kategori penyerobotan tanah, dan itu tanpa seizin Pak Kamal, maka hukumnya ilegal. Dan apa yang dilakukan Bapak Zen itu termasuk diatur dalam KUHP pasal 385.
Di situ dinyatakan bahwa penyerobotan tanah tanpa seizin pemiliknya paling lama dihukum 4 tahun penjara. Lah, daripada masuk ke jalur litigasi, jalur hukum, lebih baik ya diselesaikan secara damai, secara kepala dingin. Gimana Bapak-bapak dan Ibu? Saran saya berkaitan dengan problematika ini, maka Pak Zen harus bersedia untuk mencabut tanaman yang telah ditanam di tanahnya Bapak Kamal, karena Bapak Zen sudah mengambil haknya Bapak Kamal tanpa seizinnya. Bagaimana Bapak Zen bersedia, Bapak? Saya paham, Pak. Tapi begini, jikalau saya harus mencabut tanaman tersebut di lahannya Pak Kamal, saya tidak mau, karena itu kan cuma sedikit seperti itu. Dan saya beli bibitnya itu mahal. Jadi pokoknya saya tidak mau jikalau harus solusinya mencabut tanaman yang sudah ditanam di lahannya Bapak Kamal. Seperti itu. Ya mau gimana lagi? Itu kan lahan saya, itu hak saya. Pokok saya gak mau tahu, perkara ini harus segera selesai. Pak Zen segera cabut tanaman dari lahan saya. Minggu depan mau saya tanam. Oke, sabar ya sebelumnya Bapak-bapak. Jadi begini, kalian datang kepada saya, datang ke sini ingin sama-sama diuntungkan. Nggak ada yang pengen dirugikan, ya kan? Jadi mohon dipikirkan baik-baik dengan kepala dingin. Enaknya itu gimana? Mohon maaf Pak Rizky, di sini saya buntu. Silakan jika memang ada saran atau penawaran yang lebih baik, bisa saya setujui. Tapi di sini kan saya hanya menginginkan hak saya, menginginkan lahan saya. Jika seperti itu kan seakan saya memberikan lahan saya secara sukarela kepada Pak Zen. Ya saya memang terima seperti itu. Ya, mohon maaf Pak Rizky. Pokoknya saya tetap tidak mau mencabut bibit itu. Mau gimana pun caranya, saya tetap kekeh dengan keputusan saya tadi. Titik. Oke lah kalau begitu, gini aja. Besok bapak-bapak dan ibu-ibu datang ke sini. Kebetulan besok ada rekan saya, beliau itu ahli pakar hukum. Beliau akan saya minta untuk menyelesaikan problematika dari sengketa tanahnya Bapak Kamal. Ya, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu kalau besok bisa meluangkan waktunya untuk datang ke sini. Kira-kira bisa atau enggak bapak-bapak dan ibu? Oke, mungkin memang begitu sudah Pak. Daripada masalah ini nggak kelar-kelar, ya lebih baik ditangkan beliau saja. Saya setuju. Ya Pak, saya juga setuju. Sambil lalu kita memikirkan permasalahan ini agar besok kita menyelesaikan permasalahan ini dengan titik temu yang terbaik. Gimana Pak Zen dan Pak Kamal untuk lanjut besok saja? Baik Pak, setuju. Saya setuju. Saja ya Pak, kami dan sekeluarga pamit izin pulang terlebih dahulu. Gimana Pak, kami pamit dulu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Rizky. Permisi. Terima kasih. Ini rekan saya yang saya ceritakan kemarin, namanya Pembinita. Untuk Pembinita, seperti yang kita diskusikan tadi, dimohon untuk menyampaikan menghadapi soal problematika dari Bapak. Baik, dari penjelasan Bapak Rizky, saya berpendapat dalam pandangan hukum hal ini termasuk dalam pasal 385 KUHP, yang mana dalam ayat 1 ditegaskan bahwa barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain
secara melawan hukum menjual, menukarkan atau membebani dengan kredit verban sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain. Nah, dalam ayat 2 ditegaskan lagi bahwa barang siapa dengan maksud yang sama menjual, menukarkan atau membebani dengan kredit verban sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat yang telah dibebani kredit verban atau sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang juga telah dibebani, demikian tanpa memberitahukan tentang adanya beban itu kepada pihak yang lain. Nah, jadi dengan pasal 385 KUHP ini dapat dipidana penjara dengan selama 4 tahun. Dari penjelasan saya ini semoga bisa meluruskan sengketa dari Bapak Ibu untuk mendapatkan titik terang yang seterang-terangnya. Jadi gitu sih Pak Rizky, saya kembalikan ke Pak Rizky sebagai mediator untuk menyelesaikan, untuk menengahi sengketa hal ini. Terima kasih Bu Ajeng atas penyampaiannya dari perspektif hukum. Di sini Bapak-bapak dan Ibu-ibu, saya akan memberikan dengan perspektif yang berbeda, yakni perspektif Islam menanggapi berkaitan dengan penyerobotan tanah. Nah, dalam agama Islam, penyerobotan tanah itu hukumnya haram. Dan di sini disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya man akhadha minal ardi syai'an bi ghairi haqqin. Barang siapa yang mengambil tanah walaupun sedikit tanpa jalan yang hak, tanpa jalan kebenaran, musifa bihi, maka dibenamkan ke bumi yaumal qiyamati, pada hari kiamat, ila sab'i arodi, yang dibenamkannya itu sampai 7 lapis bumi. Bayangkan. Nah, daripada ini bertentangan dalam perspektif hukum agama dan perspektif hukum positif, maka lebih baik saya memberikan saran kepada Bapak Zen dan Bapak Kamal untuk setiap kali panen Bapak Zen ya memberikan sebagian hasil panennya kepada Bapak Kamal sebagai perjanjian bagi hasil. Bagaimana Bapak Kamal? Apakah Anda bersetuju tentang tanah Anda dipakai sebagai bagian kepada Bapak Zen? Apakah Anda rela? Untuk bagi hasil mungkin bisa ditanyakan Pak Zen terlebih dahulu, karena Pak Zen yang sini berbuat ulah. Mungkin nanti bagaimana untuk hasilnya saya bisa terima. Mungkin bisa tanyakan ke Pak Zen terlebih dahulu. Iya, kalau begitu di sini saya sebagai yang bikin onar seperti itu ya, mungkin saya meminta maaf kepada Bapak Kamal dan terima kasih kepada Bapak Rizky dan Ibu Ajeng yang sudah membantu menyelesaikan perkara ini sehingga bisa solusinya itu terbaik menurut saya, Bapak. Dan saya sepakat seperti itu, jika hasil daripada apa yang sudah saya panen nanti hasilnya dibagi kepada Bapak Kamal sebagian, seperti itu. Ya, saya sepakat seperti itu. Baik, bisa saya terima dengan bagi hasil asalkan saya juga mendapatkan keuntungan. Kalau bagi hasil kemudian tetap merugikan saya akan tuntut ini di kemudian hari. Untuk saat ini bisa saya terima asalkan saya sama-sama untung. Untuk selebihnya saya kembalikan ke Pak Rizky, yang mana intinya saya terima dengan keputusan bagi hasil
yang disampaikan Pak Rizky. Karena dirasa penyelesaian pada sengketa hari ini sudah di tahap titik terang, maka bapak-bapak dan ibu-ibu selanjutnya mengikuti proses penandatanganan akta perjanjian sebagai bukti bahwa bapak-bapak dan ibu-ibu telah bersepakat untuk bagi hasil dari problematika penyerobotan tanah yang dilakukan oleh Bapak Zen. Bu Ika, saya minta tolong untuk mengambilkan berkas-berkasnya ya. Terima kasih Pak Rizky sama Bu Ajen. Mungkin kita pamit undur diri dulu. Terima kasih sudah membantu kami menyelesaikan permasalahan ini. Ya, Baik, terima kasih Bapak dan terima kasih Pak Zen.